Hari ini gue ngobrol bersama Dr. Grace Waworuntu. Ini gelarnya panjang sekali. MKDV, SPDVE, FINS-DV. Iya, Itu gelarnya. Iya. Oke, kita langsung ngobrol aja. Dokter kulit ya hari ini ya. Apa nih MKDV ini, Dok? Ini biar aku bisa tahu nih ininya. Ya itu sebenarnya gelar S2 Magister. Iya, Magister, tapi lebih spesifik untuk penyakit kulit dan kelamin. DV itu dermatologi, venerologi. Oke. Dermatologi itu kulit, venerologinya penyakit kelamin. Terus SPDVE? SPDV itu Spesialis. sebetulnya adalah gelar baru kita. Kalau dulu kan orang taunya SPKK ya, Pak Radit. Iya, bener. Nah, sebetulnya kita udah berganti nih dalam mungkin sekitar 1-2 tahun belakangan ini kita semua sepakat nama kita itu menjadi SPDVE atau spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Karena sebetulnya kita mencakup penyakit kulit pada umumnya, penyakit infeksi bakteri, jamur, alergi, pokoknya penyakit kulit pada umumnya. Kemudian venerologi itu penyakit menular seksual. Venerologi, oke. Ya, kemudian estetika adalah yang lebih mengarah ke kosmetik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keluhan yang mengganggu penampilan gitu. Apa biar dihalusin juga kali ya? Kalau kulit kelamin itu kayaknya. Nah, jadi kan kalau kulit kelamin artinya kita cuma kulit dan kelamin gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita juga dokter yang banyak sekali sebetulnya bersinggungan dengan penyakit estetika nih atau keluhan estetika kayak jerawat, keluhan pigmentasi, itu udah sehari-hari kita. Tapi kan memang nama kita tuh dulu hanya SPKK. Nah, itu akhirnya kolegium kita memutuskan untuk dibikin lebih jelas lagi bahwa kita menangani tidak hanya kulit dan kelamin tapi juga estetika. Jadi itu kita masukkan sehingga kita sepakat semua sekarang mengganti menjadi SPDVE. Oke, karena aku ada dokter langganan buat kulit kan. Kulitku suka kering gitu, Dok. Jadi pas lagi nunggu, kalau zaman dulu itu gede banget kulit dan kelamin gitu. Emang digabung ya pas awal-awal pasti. Emang digabung ya. Iya. Sekarang udah ganti ya berarti ya. Iya, semuanya udah ganti. Venerologi dermatologi dan venerologi, estetika. Nah, FINS-DV-nya apa ini? Itu lebih ke gelar tambahan yang diberikan untuk dokter-dokter yang memiliki waktu praktek yang sudah lama ya. Misalnya ini syaratnya kalau untuk FINS-DV itu adalah 5 tahun praktek. Jadi saya udah kurang lebih praktek sampai saat ini mungkin sekitar 7 tahun. Jadi saya sudah melewati 5 tahun. Dan memiliki peran, ada beberapa poin biasanya dari kolegium akan dilihat ya. Misalnya contoh yang paling konkret ya, misalnya dia seorang dosen misalnya. Mengajar, memiliki jiwa sosial sehingga dia mengikuti banyak bakti sosial atau menjadi pembicara atau pokoknya untuk edukasi gitu ya. Nanti ada poin-poinnya akan dihitung. Kemudian kita akan mendapatkan gelar tambahan tersebut. Kayak semacam meritnya gitu ya? Iya, kayak yang bergengsinya gitu ya. Maksudnya kayak penganugerahan yang untuk dokter-dokter yang sudah cukup banyak berperan. Berkontribusi lah ya. Berkontribusi, betul. Oke, berarti kalau sehari-hari, karena kan ininya lumayan luas ya, yang diurusin ya. Tadi kan ada dermatologinya, ada estetikanya, ada venerologinya. Betul. Kalau dokter Grace sendiri, kebanyakan pasiennya itu di apa? Kebetulan karena saya praktek di rumah sakit. Rumah sakit, beda nih Bang Radit, tergantung. Kan saya praktek di rumah sakit. Jadi, tapi saya juga ada praktek pribadi juga. Nah, kalau di rumah sakit tentu saja pasien terbanyak saya penyakit dermatologinya, lebih ke alergi, jamur gitu kali. Jamur sih di ibu kota jarang ya. Lebih ke alergi, itu paling banyak alergi itu ya kayak eksim, penyakit autoimun. Itu cukup banyak di praktek saya. Penyakit ibu kota lah ya, kayak gatal-gatal gitu karena karena kulit kering. Tapi juga ada penyakit kelamin juga, itu yang terbanyak. Dan ada juga estetikanya juga. Karena belakangan saya perhatikan memang masyarakat mulai aware juga nih bahwa sebetulnya kan kita tidak hanya men-treat kulit dan kelamin ya. Sebetulnya kita juga dokter yang kompeten untuk mengerjakan tindakan estetika ataupun memberikan pengobatan yang arahnya ke estetika. Jadi banyak pasien saya juga di rumah sakit membawa anaknya paling sering nih dengan keluhan jerawat, itu paling sering sih. Jadi mereka menganggap trust ke kitanya ya, maksudnya profesi kita, mereka trust nih, kita kan seorang dokter spesialis, pasti bisa dong menangani kasus-kasus seperti jerawat. Nah itu paling banyak tuh berarti kalau untuk kalau ini ya estetikanya. Tapi kalau overallnya sih paling banyak sih penyakit alergi sih. Alergi kalau di rumah sakit. Artinya itu kronik dan dia bingung nih kok nggak hilang-hilang dan ternyata penemunya adalah alergi gitu, ketemunya di alergi gitu.
ada yang karena alergi, ada yang karena reaksi peradangan pada kulit. Reaksi peradangan pada kulit biasanya tercetus dari kerusakan barrier kulit. Karena sejak pandemi kita kan juga aktif cuci-cuci, pakai hand sanitizer yang seperti itu sih sering. Jadi kalau kebanyakan nyuci-nyuci itu malah jadi merusak gitu? Betul, karena sebenarnya kita gak boleh terlalu berlebihan juga membersihkan. Karena kulit tetap harus ada pelembab yang natural moisturizing factor yang memang ada di kulit. Yang itu bisa hilang kalau kita terlalu rajin cuci tangan. Dibersihin mulu. Ya, sedikit-sedikit cuci tangan. Sebenarnya gak masalah kalau dia ngerti juga bahwa kulit kita butuh di nutrisi juga nih. Jadi misalnya pasien tersebut, seringkali yang datang ke saya, pasien tersebut memang seneng cuci tangan karena dia bersih aja gitu, dia takut bakteri gitu kan. Ya kalau itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat, itu kan kebiasaan ya, karena kita gak bisa ngubah dalam waktu singkat. Ya kita harus menambahkan dari luar nutrisinya. Nah itu yang biasa kita sebut pemberian emolien atau pelembab untuk memperbaiki natural moisturizing factor yang hilang karena kita cuci tangan terlalu sering, hand sanitizer yang alkoholnya cukup tinggi gitu. Kenapa ada orang yang jerawatnya kayak satu muka gitu, terus ada orang lain yang emang biasa aja mukanya? Itu apa bakat kah? Harus diakui bahwa faktor genetik berperan cukup besar. Soal jerawat? Untuk jerawat. Genetik itu masih gini, punya orang tertentu. Kadang pertanyaan pasien saya juga gini, dok kok genetik sih, orang tua saya gak gitu kok. Genetik itu bukan berarti diturunkan dari orang tua. Genetik itu adalah sesuatu yang ada di tubuh kita. Kita memiliki gen. Jadi misalnya kita kadang nanya gini, dok kok genetik, orang tua saya gak gitu kok. Ya karena kita bukan bicara penyakitnya diturunkan. Kita membicarakan bahwa setiap orang memiliki struktur gen masing-masing. Nah walaupun memang kalau orang tuanya misalnya kulitnya tipenya berjerawat, biasanya sih tipe pada anaknya juga gennya agak mirip kan, sehingga anaknya pun mungkin skin type-nya agak oily gitu ya, agak berminyak, agak berpori-pori. Nah itu menyebabkan dia rentan untuk kena jerawat gitu, karena kan jerawat terjadi salah satunya karena itu ya, karena kulitnya cenderung berminyak, kemudian pori-porinya besar, sehingga saat dia beraktivitas dia bisa kayak kalau kena debu misalnya gitu, itu bisa lebih mudah untuk terjadi penyumbatan. Lebih sensitif kali gitu ya. Lebih kayak ya prone to, jadi kayak lebih rentan. Oh itu aku baru ngerti juga tuh. Berarti genetik itu tidak serta-merta artinya diturunkan. Betul. Genetik itu artinya di dalam struktur gen kita, DNA kita. Betul. Jadi kayak misalnya ada pasien keluhan kulit karena alergi. Memang sih sebagian besar dia akan ada istilahnya, kalau orang tuanya atau keluarganya itu ada asma misalnya, kulitnya misalnya sensitif, anaknya sih mungkin akan kena. Tapi ada kok yang anaknya itu kena asma berat misalnya, orang tuanya nggak ada, itu juga ada. Berarti kan meninggal. Nggak maksudnya. Udah nggak ada, soalnya kan tadi kan udah nggak ada. Udah nggak ada orang tuanya, kasihan. Iya. Biasanya orang tuanya nggak punya gitu ya. Kaget loh aku dari serius tiba-tiba. Iya. Terus. Jadi ya nggak selalu ya, tapi kalau penyakit yang diturunkan tuh kan berarti selalu. Ini bahwa setiap orang mempunyai gen. Kita nih manusia nih individu yang sangat unik gitu. Bervariasi lah. Iya, jadi kayak sama kayak saya ngomong ke pasien saya, dok saya mau treatment ini dong, kan sekarang gitu ya kalau datang ke praktek saya selalu ada aja tuh yang apa tuh? Ya misalnya kita ngomong penyakit kosmetik atau estetika nih, kita ngomong itu sekarang. Ada aja datang langsung ngomong, dok saya mau ini dong, mau itu dong, padahal saya bahkan belum lihat kulitnya nih, saya belum cari tahu lebih dalam, saya belum lihat lebih detail, langsung ngarahin. Nah itu balik lagi bahwa setiap kulit orang itu beda-beda. Misalnya apa? Mintanya apa misalnya? Misalnya nih datang langsung, kan sekarang tren untuk tindakan laser ya, dok saya mau langsung piko aja, saya nggak mau tahu, saya mau piko laser, saya langsung piko tuh laser tapi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Memang itu kayak mesin yang bisa dibilang ya keren lah gitu. Maksudnya supaya tujuannya biasanya untuk mencerahkan, bisa ada untuk ada atau ngilangin tato deh, kalau cowok biasanya ngilangin tato. Nah saya ada naga di. Ada naga. Ya jadi kayak itu laser tapi yang kayak teknologi terbaru gitu ya. Jadi dia bisa cepet banget. Saking cepetnya dia bisa merusak hanya pigmen. Karena kan laser ini targetnya di pigmen. Nah tato itu kan pigmen. Kita anggapnya tato tuh pigmen. Jadi dia bisa kayak langsung ke targetnya tanpa merusak jaringan sekitar. Semakin cepat dia lakukan itu sehingga tidak ada waktu untuk bisa memberikan panas ke sekitarnya. Berarti kan dia semakin sedikit merusak jaringan sehat, betul kan? Oke. Nah ini teknologi Pico. Cuman sebetulnya kan setiap kulit problemnya itu beda-beda. Nggak harus setiap pasien misalnya datang langsung harus Pico, belum tentu. Karena kadang ada juga yang keluhannya misalnya memang ada flek nih, tapi sebetulnya dia tidak harus selalu saya laser dengan Pico, karena kita tahu laser yang
Pico itu juga agak mahal ya, lumayan lah. Berapa tuh sekali laser? Tergantung mesinnya buatan mana sih. Tapi kalau kita ngomongin yang terbaik ya bisa 5 to 10 million lah sekali laser. Sekali laser? Iya. Kalau tato itu berapa kali laser? Misalnya tatonya lebih dari 1 kali. Pasti lebih ya? Pasti, bisa sampai 3 sampai belasan kali. Misalnya segini nih, ini bisa? Ya, tapi bisa. tetap ada bekas pigmen yang bisa warnanya kita nggak bisa ngilangin dalam 1 kali. Karena prinsipnya kita hanya merusak pigmennya aja. Kita tidak mau merusak jaringan sehat. Tapi kalau zaman dulu kan sebelum ada laser, disetrika aja ya hilang kan pigmennya. Tapi kulit sekitarnya pun akan ada kerusakan. Iya. Nah itu yang kita nggak mau. Karena nggak presisi kalau nggak pakai si pigme ini. Pigme iya, pigme mesin ini. Oke. Wah seru juga ya. Terus kalau misalnya katakanlah, nih aku bolak-balik ke dokter kulit mulu karena kulit kering kan. Jadi kalau lagi stres kurang tidur itu pasti merah, ngelupas dan jadi belang-belang tuh. Dan emang kata dokterku nggak bisa disembuhin, harus dikontrol itunya pemicunya, benar nggak sih? Enggak semua case bisa sama ya. Kalau aku di belakang kuping kering. Bang Radi tuh aku dari pertama kali masuk ke studio aku sebenarnya udah mau kayak diagnosa gitu. Kebiasaan, mohon maaf ya. Lihat muka orang kayak ini kayaknya ada yang gitu. Ini udah kelihatan sebenarnya. Bawa kering. Ya lebih ke eczema sih. Ada case yang kita sebut dermatitis seborrheic. Iya, aku seborrheic dermatitis betul tuh. Jadi kering-kering, ngelupas. Iya, itu akan come and go karena itu bergantung dari kondisi kita saat itu. Contoh misalnya lagi kurang tidur. Betul. Kadang ya kemalaman gitu begadang gitu ya, atau beberapa orang mungkin ada yang sometimes insomnia gitu. Iya. Terus ya pikiran pasti ada ya, stres. Semua orang kan pasti ada pikiran. Sama ya lifestyle lah, misalnya lagi terlalu capek. Itu akan hilang dan timbul. Iya, aku beberapa kali cerita juga sih lagi sering begadang sampai jam 3, jam 2 karena waktu kerja sekarang jadinya sepagi itu karena biasanya kalau sore lagi pengen main terus sama anak kan. Iya. Nah, boleh nggak anaknya aku kasih ke? Gak apa-apa, boleh sekali-sekali dititipin. Oke. Nggak, artinya emang dokterku juga bilang tuh pemicunya harus dikurangin. Dia bilang, Radit kamu harus tidur cukup. Karena dia bilang percuma juga dikasih krim-krim. Emang ngebantu juga krimnya. Tapi kalau triggernya itu nggak diberhentikan, akan itu ya. Tapi kalau untuk itu sih sebetulnya kita tetap harus treat. Jadi tetap harus diobatin. Iya. Betul bahwa triggernya harus dihilangkan. Tapi sometimes kita tidak bisa menghilangkan triggernya. Bener kan? Iya itu dia. Kalau lagi sibuk masa kita gak kerja kan. Terus anaknya mau makan dari mana misalnya. Tapi boleh gak krim itu aku pakai selamanya? Ya boleh dong. Selamanya? No, gak boleh. Berapa lama maksudnya? Jadi biasanya kita akan sarankan pasien untuk pakai sekitar ya mungkin 1-7 hari. Terus kita evaluasi. Biasanya kan akan sarannya kontrol 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Kalau gak hilang-hilang krimnya aku pakai terus? Gak mungkin gak hilang. Pasti hilang ya. Kalau obatnya benar ya. Balik lagi kalau obatnya sesuai. Tapi obat tersebut rata-rata kan memang kalau obat dermatitis itu kan eczema atau ekzim itu sama aja sih sebetulnya. Rata-rata kita akan berikan obat yang mengandung steroid. Sehingga kita harus membatasi pemakaiannya. Jadi harus ada kontrol ke dokternya lagi. Paling lama berapa pakai obat? 7 hari ya maksimal? Harusnya 7 hari, 14 hari maksimum. Harusnya udah sembuh. Kalau belum sembuh biasanya kita harus tanya lagi detail cara pakainya gimana. Mungkin kedikitan atau mungkin gak teratur gitu sih. Kenapa banyak kasus kanker kulit di luar negeri, tapi kalau di Asia atau Indonesia kok kita jarang dengar ya? Apa ternyata memang sama juga? Di luar negeri maksudnya kayak di Australia, kayak Perth gitu katanya ibu kota skin cancer. Iya betul. Kenapa di Asia tuh? Karena selain memang dia juga lumayan terik ya. Sebenarnya Australia kan kalau lagi summer panasnya lumayan sama kayak Indonesia, dan mereka panas plus mereka juga humidity-nya jauh lebih rendah ya dari kita. Jadi kering gitu. Kering plus panas. Jadi sebenarnya kulit kita kalau kondisinya tidak terlalu kering, dia sebenarnya proteksi terhadap UV-nya lebih baik loh. Tapi kalau dia kering tuh kayak zut gitu langsung masuk lebih cepat. Itu selain itu ya, selain itu balik lagi masyarakatnya pun orang-orang di Australia kan kita tahu juga bukan tipe kulit yang seperti kita, bukan orang Asia. Jadi mereka akan lebih rentan. Biasanya kita sebutnya ini Fitzpatrick skin type. Jadi maksudnya orang kulit Asia itu biasanya pigmennya cenderung lebih banyak. Jadi itu kelebihan kita sebetulnya.
Pigmen kita kan nggak yang kayak orang bule nih. Kalau bule kan pucat ya, putihnya pucat gitu. Kalau kita putih tapi pigmen kita tetap lebih banyak gitu. Jadi kayak masuknya ke kelas sekitar 3 sampai 5, 3, 4, 5 skin type-nya. Itu termasuk ke dalam skin type yang lebih resisten. Maksudnya jadi kalau kena matahari, proteksi terhadap UV-nya itu lebih baik karena pigmen kita jadi lebih kuat gitu, lebih banyak gitu. Terus kalau yang orang bule itu lebih rentan karena itu balik lagi kulitnya lebih fair, lebih pucat. Jadi pigmen itu sebenarnya kelebihan kita. Atau kita disebutnya sebagai skin of color. Jadi kita kulit yang baik untuk melawan itu tadi UV, kerusakan UV. Karena ini hubungannya ke skin cancer biasanya. Tapi artinya prevalensi skin cancer di Indonesia berarti memang sedikit kah? Untuk skin cancer betul. Kalau di compare ke Australia iya. Mereka lebih banyak. Gak usah jauh ke Australia, pasien saya yang saya maksudnya saya cek biopsi kulit nih, datang ke saya hanya untuk cek kulitnya, ini ada problem kayak gini dok, gini. Kenapa ya? Itu yang saya temukan positif suatu skin cancer itu rata-rata bule sih memang. Di Indonesia. Kan balik lagi Indonesia kan juga UV-nya ini ya, kita kan tropical countries. Biasanya mereka senang kan kalau pergi ke pantai berjemur. Dan mereka pun biasa lebih aware. Mereka akan datang ke kita sesekali cuman, dok I just want to check gitu. Mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka genetically mereka lebih rentan untuk terkena skin cancer. Plus mereka senang sunbathing dan lain-lain. Kalau orang Asia malah kadang sebaliknya ya. Kita senang putih, kita senang menghindari matahari gitu. Karena kita merasa ya lebih seneng terlihat putihan gitu. Orang bule seneng kelihatan tanning kan gitu. Tapi orang mau sebaliknya terus ya. Gitu. Sebenarnya mereka tuh rentan gitu karena pigmen mereka nggak sekuat orang Asia. Tapi artinya tetap harus pakai UV kah kalau kita? Harus dong, harus. Kalau itu lebih ke apa? Kalau kita memang tidak untuk terlalu. Untuk pencegahan skin cancer tetap salah satu indikasinya untuk mencegah premature aging supaya nggak cepat tua gitu. Untuk looks lah ya pastinya. Tapi untuk pencegahan skin cancer tetap untuk semua orang sebaiknya pakai sih. Sama kalau kita kena terlalu lama matahari kan kita bisa kayak burningnya nggak enak tuh, perih gitu. Beda sama kalau kita pakai sunscreen, lebih nyaman. Dulu saya pernah tuh kayak gitu di Bali. Pulang-pulang begitu itu merah. Sakit gitu merah kan, perih. Terus hari ketiga hitam banget. Iya. Hitam banget terus ngelupas. Iya. Terus abis ganti kulit bertelur kan. Terus ular dong. Ya, apalagi kalau ada itu rentan kena dermatitis seborrheic itu kalau kena matahari perih sih. Iya, saya pernah salah banget karena ketiduran, Dok. Iya. Lagi di Bali sama Ade, terus Karma Kandara. Dia yang ke bawah itu. Uluwatu ya. Apalah pokoknya yang dia naik itu ke bawah, ketiduran. Bangun-bangun merah semua badan. Waduh, di mateng gitu. Apalagi nggak pakai gitu kan. Iya. Nggak nyaman sih. Jadi kayak sunburn gitu. Jadi kayak burn. Gitu. Oke, berarti tetap harus pakai UV ya. Tetap. Pakai apa sih namanya itu? Sun protection. Iya. Oke, terus. Nah ini dia, katanya stres dapat memicu masalah kulit seperti jerawat. Jadi jerawat itu bisa datang karena kebanyakan pikiran, betul? Salah satunya. Jerawat itu sebetulnya multifaktor, dia banyak penyebabnya. Jadi kita nggak bisa cuman tunjuk stres nih penyebabnya gitu. Nggak juga, tapi bisa. Stres itu bisa bikin perubahan hormonal pada tubuh, mengganggu pembentukan sel kulit yang baru. Kayak sel kita kan selalu berganti ya, setiap kurang lebih 21 hari, 23 hari ganti terus yang baru. Itu natural aja, kulit kita akan ganti. Tapi kalau misalnya kita kurang tidur, stres, mengganggu pembentukan sel kulit yang baru. Jadi akan menyebabkan kulitnya menumpuk, sel kulit matinya banyak, terjadi sumbatan, masuk bakteri, terjadi jerawat. Panjang sih, runutannya panjang. Tapi dia bukan satu-satunya faktor. Jadi biasanya orang tersebut stres banget, tapi dia kok bisa gak jerawatan? Ya bisa aja, karena penyebab jerawat bukan cuma stres. Ada banyak yang kayak disebutkan tadi ya. Salah satunya kan tadi genetik tuh ya. Genetik aja udah sesuatu yang gak bisa kita patahin tuh. Kayak dia udah bersih kayak apapun kok tetap jerawatan ya. Karena memang kulit dia tipe kulitnya emang acne prone. Ya biasanya ditanda dengan agak berminyak, kemudian pori-porinya besar. Beda sama yang kering. Kalau yang kering tuh biasanya effortnya lebih kecil tuh. Gak pakai skincare pun kok mukanya bagus-bagus aja ya. Karena
beruntung aja gitu skin emang type-nya. dapat lotery yang bagus aja ya. Tapi nggak juga. Sometimes kalau yang tipe kulit seperti itu biasanya kering. Kan kebalikannya tuh. Kalau yang berjerawat kan dia berminyak jadi ya. Jadi bersisik dan kawan-kawan. Kalau ini jadi kering. Nah, kering kalau dia pergi ke area yang panas nih, suatu saat dia lupa pakai sunblock, dia liburan lupa pakai sunblock, dia akan muncul pigmen lebih mudah. Oke. Gitu. Jadi kekurangannya itu. Oke. Nah, tadi sebelum dokter datang, saya IG story, terus saya bilang nih mau ketemu dokter kulit nih, kalian mau nanya apa? Banyak banget yang nanya. Oh ya? Ya. Cara bikin kulit ayam jadi crispy. Lo Frusiante.octopus. Ini dokter lo yang dateng. Lo gak usah aneh-aneh Frusiante. Maaf ya dok, nih follower saya suka rada-rada nih. Lo di laser lo nanti lo. Oke. Yogi SMN. Sekarang kan banyak brand skincare artis DSB. Untuk tahu mana yang aman, mana yang tidak. Itu apa yang harus diperhatikan? Mana yang aman, mana yang tidak. Takut viral nih. Apa Bepom lah gitu enggak? Iya, of course. Bepom Kalau lah ini ya. ngomong skincare ya. Nah, sebelum ngomong lebih lanjut, aku mesti bedain dulu. Bang Radit tahu nggak beda skincare sama krim dokter? Kalau ekspektasinya kalau berobat ke dokter kulit nih, biasanya ke saya deh. Dapatnya apa? Skincare apa dokter? Krim dokter. Nah, bedanya sama skincare apa? Skincare buat ngerawat dan tidak ada sakitnya. Betul. Oh, tidak ada sakitnya. Maksudnya bahkan kamu kan lebih nyaman gitu ya. Betul juga sih. Selain itu, enggak tahu. Nah, jadi skincare itu ya betul, dia lebih skincare. Jadi kan dia merawat. Dan biasanya kandungan di dalamnya itu konsentrasinya lebih kecil. Atau biasanya kita bandingkan dengan skincare. Dibandingkan dengan krim dokter. Nah, krim dokter itu biasanya konsentrasinya adalah cukup untuk sampai menyebabkan efek yang kita harapkan. Misalnya eksfoliasi, mencerahkan. Dia memiliki kadar tertentu yang memang kita sudah punya evidence base-nya. Artinya sudah ada penelitian yang memang mendukung produk ini atau bahan aktif ini itu akan memberikan efek sekian ini gitu banyak. Nah itu akan diberikan oleh dokter melalui resep. Jadi harusnya kalau krim tersebut diberikan oleh dokter melalui resep, kemudian pasiennya pun datang ataupun melakukan konsultasi baik secara langsung maupun telemedicine ya kayak melalui online. Aman dong, karena kan dokter yang memberikan resep. Betul. Kayak Bang Radit berobat ke saya ke rumah sakit deh, saya kasih resep, terus saya kasih ke farmasi yang ngasih ke apoteker. Kemudian dijadikan satu produk, kemudian dikasih label sama dia. Labelnya itu biasanya namanya etiket biru. Itu adalah krim racikan yang diberikan oleh resep dokter. Harusnya aman, karena kan kita melihat keluhannya, kita mendengar, kita konsultasi dulu. Jadi aman apa tidak sebetulnya kalau kita ngomong krim dokter ya pastinya harus melalui resep dokter. Tidak dibeli atau diambil tanpa konsultasi ataupun misalnya di marketplace. Itu menjadi kadang misdiagnose, kadang tidak sesuai konsentrasinya. Sehingga misalnya muncul iritasi gitu. Tapi kurang aman gitu. Tapi kalau skincare udah dapat Bepom aman dong. Nah kalau skincare, nah itu yang menjaga nih, kita kan harus punya dong menjaga sesuatu supaya ada kontrol nih. Di negara kita di Indonesia adalah Bepom betul. Tugasnya untuk memberikan kontrol supaya jadi nggak liar gitu. Kalau semua orang bisa jualan skincare, dia bisa bikin di rumah aja gitu pakai ulekan gitu kan ya. Dan mungkin berbahaya buat masyarakat kan? Ya pastinya, karena tidak terstandar. Jadi satu produk dengan produk lain isinya bisa beda-beda misalnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tugas Bepom adalah memantau itu semua, meyakinkan bahwa produk ini sudah sesuai konsentrasinya sehingga kita sebut sebagai skincare atau cosmeceuticals atau produk yang memiliki efek misalnya mengurangi pigmen untuk mencerahkan, melembabkan, mencegah skin aging, tapi di bawah konsentrasi racikan dokter. Jadi beda nih. Di bawah konsentrasi yang racikan dokter biasa bikin. Misal contoh, hidroquinone pernah dengar dong? Nggak pernah. Oh enggak ya? Enggak. Hidroquinone itu adalah satu bahan aktif di mana dia terbukti bisa mencerahkan. Terbukti ini artinya sudah sepakat nih. Misalnya kalau di US apa di UK misalnya mereka ada FDA gitu. Jadi kita bilang FDA approved Food Drug Administration. Kalau kita kan Bepom misalnya gitu ya. Ini kita ngomong bahan aktif ini terbukti nih hidroquinone dia bisa mencerahkan kulit kita, bisa mengurangi efek misalnya burning karena matahari atau kasus kayak melasma, freckles, pigmentation, dia bisa mengurangi. Nah, itu biasanya untuk krim dokter, konsentrasi kita tuh bisa dari 4% sampai ke 5% gitu ya. 6% tuh udah tinggi tuh. Itu masih aman diberikan selama itu diberikan melalui resep dokter. Kemudian diracik
dan diberikan dan dikasih tahu ini mungkin akan baiknya selama sekian minggu ibu atau bapak kontrol ke saya lagi. Kalau masih kita perlukan kita bisa berikan, tapi memang ada batas pemberian gitu loh, nggak kayak setahun itu aja obatnya. Biasanya akan kita ganti misalnya dengan pencerah lain. Nah kalau yang di skincare dia itu konsentrasi biasanya lebih kecil. Misalnya hidroquinonnya hanya 1% atau 2%, lebih kecil lah di bawah yang di approve dari maksudnya di bawah resepan dokter atau yang di approve oleh BPOM tuh ada tuh kayak berapa persen setiap bahan aktif tuh mereka punya gitu. Iya, karena tidak di bawah pengawasan dokter maka dikasih leeway yang lumayan karena lebar kan. Kayak contoh kayak tadi kita ngomong hidroquinon, kalau kita pakai itu terlalu lama memang bisa menimbulkan efek samping. Sama juga kayak kita memberikan steroid. Steroid itu kita bisa berikan pada krim racikan, bukan yang nggak boleh. Untuk kasus Bang Radit saya bisa kasih steroid untuk dermatitis seboroik. Tetap saya akan bilang hanya untuk sekali pemakaian misalnya 7 hari atau 2 minggu, kalau nggak sembuh balik. Banyak pasien yang minta, dok saya minta ITER, nggak bisa karena itu masuk kategori obat keras. Di kotaknya pun ada K-nya. Jadi seorang dokter tidak boleh memberikan ITER dengan mudah gitu. ITER tuh kayak diulang lagi. Dok saya cocok nih sama krim dokter, besok saya mau ulang aja. Oh nggak bisa bu, kita harus bisa bilang gitu. Karena kita menjaga kalau steroid diberikan terlalu lama, dia awalnya tapi dia akan menimbulkan efek samping kalau terlalu lama. Yaitu? Ya misalnya kulitnya jadi tipis, sensitif, muncul kayak urat-urat kecil merah-merah gitu. Terus kadang jadi kayak berbulu, perempuan tapi buluan gitu. Nah itu steroid itu juga bisa kita masukkan ke dalam krim racikan dokter. Bukan gak boleh. Sama seperti hidroquinon, kita boleh memberikan hidroquinon dalam krim racikan dokter, tapi kita harus pantau di bawah pengawasan dokter. Prinsipnya itu sama kayak skincare. Skincare boleh hidroquinon tapi harus di bawah kadar yang ditentukan BPOM. Maksudnya sudah disetujui oleh BPOM gitu. Itu sih. Jadi kalau mau aman ya, kalau untuk skincare biasanya kita selain melihat ya kadarnya, tapi harusnya kalau udah ada BPOM-nya harusnya aman sih. Kalau selama ada BPOM-nya. Harusnya kalau udah ada BPOM-nya aman. Kalau udah jerawatnya udah sembuh nih Herman Fauzani, tolong tanyain cara efektif hilangin jejaknya. Bekasnya. Tuh bekas jerawat tuh mau diapain tuh? Tergantung bekasnya seperti apa. Kalau bekasnya berupa bercak yang masih kemerahan, masih kita bisa berikan pemberian topical cream atau obat-obat oles yang bisa mengurangi kemerahannya. Tapi kalau dia sudah sampai menimbulkan semacam jaringan parut atau scar gitu ya? Atau bopeng, itu biasanya kita membutuhkan lebih dari krim. Diapain tuh kalau udah macam-macam sih, banyak banget sekarang trennya. Dari laser, yang paling sering sih laser. Yang paling sering saya kerjakan juga laser. Laser yang sifatnya ablatif. Ablatif itu melukai. Jadi prinsipnya kita memberikan perlukaan pada kulit supaya kulit muncul yang baru. Dan yang baru itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Tapi bisa juga kita tindakan seperti microdermabrasion. Jadi kayak dilukai pakai jarum kecil juga bisa. Dermabrasion jadi kayak dilukai pakai jarum kecil untuk kayak lagi-lagi perlukaan itu menimbulkan jaringan baru. Betul, dia untuk menstimulasi pembentukan sel kulit yang lebih baru atau misalnya memberikan suntikan-suntikan stem cell. Banyak sih sekarang trennya lebih ke kalau untuk yang bopeng tindakan ya. Seberapa mungkin itu akan 100%? 100% sih angka yang terlalu tinggi ya. Tapi case by case 80% bisa. Tergantung case-nya apa, tergantung bentuknya. Tapi saya sih pernah di angka 80% ada case yang jadi sampai membaik. Dari yang tadinya bopeng banget sampai bagus dengan laser, bisa sih. Dari Yaelah bro. Yang bener dong lo. Yang bener dong. Kulit kalau sering terpapar AC langsung. Oh iya, itu bahaya gak? Bahaya sih enggak, cuman jadi kering aja. Jadi kayak dehydration gitu. Jadi lebih rentan. Jadi gak bahaya? Enggak ya, bahaya sih lebih ke sesuatu yang mengganggu ini kita ya, maksudnya aktivitas sampai bikin kita harus dirawat sih enggak gitu. Tapi dia mengganggu lebih kayak kadang jadi gatel, jadi nggak nyaman, jadi mudah kena alergi. Karena dipapar dan kering kali ya. Ya jadi biasanya kumulatif ya. Kalau cuma 1 bulan kena sih fine, tapi kalau kayak berbulan-bulan aktivitasnya cuma di dalam ruangan ber-AC aja. Dia akan berubah nih kulitnya. Harusnya biasanya kulitnya baik-baik aja. Misalnya, gak apa-apa dok, kulit saya tuh gak pernah alergi kok, tiba-tiba saya alergi ya. Ya karena dia berubah. Kulit kita tuh bisa berubah tergantung lingkungan. Berubah tuh maksudnya? Jadi misalnya tadinya kulit kita sama sekali nih
Saya case yang terbanyak juga di rumah sakit kayak gini nih ceritanya. Dok, ini kenapa ya kok merah-merah? Oh iya itu alergi atau itu kayak reaksi peradangan gitu. Kok bisa? Saya kan gak pernah, saya gak makan apa-apa. Ya karena sebetulnya gak selalu dari makanan, tapi seringkali dari lingkungan. Jadi contoh ya itu, tadi terlalu banyak di ruangan ber-AC. Kulitnya tadinya baik-baik aja gak kering, tapi karena sering ber-AC jadi jatuhnya ke kering. Sama aja kayak kita jemur pakaian di AC pasti kering kan. Kurang lebih kayak gitulah pemahamannya. Kulit kita juga bisa seperti itu. Kalau di AC terus lama-lama jadi ya sensitif, jadi kering. Kalau tadi kena debu gak apa-apa, kena debu jadi gatal. Ribet juga ya urusan kulit ini, gue dipikir-pikir ya. Memang, makanya. Kayak anakku tuh, dia gampang banget merah kalau digigit nyamuk. Tapi hilang. Hilang tapi ya hilang tapi lama. Cuman kentara banget gitu dok. Kalau misalnya ada bintik merah di sini, kecil gitu kan? Kecil gitu. Okay. Itu 3 biji 4 biji, tapi beda kayak kakaknya. Kakaknya juga dinyamukin. Nggak efeknya nggak kayak si adiknya. Emang bisa beda-beda ya? Bisa ya. Kadang ada beberapa orang yang lebih sensitif gitu. Membekas aja. Gigitan serangga bisa lebih membekas. Ada orang yang kalau digigit ya udah nggak ada bekas sama sekali. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau cuma kayak bintik kecil itu akan hilang sih. Kecuali dia akan muncul gatal, kemerahannya meluas. Nah itu baru yang biasanya perlu kita obatin. Tapi kalau cuma titik tek gitu, itu cuma kayak marking aja, nggak apa-apa kalau itu. Nggak diapa-apain pun hilang sendiri. Tapi kadang suka banyak dok di kaki dia. Berarti nyamuknya banyak. Iya, karena saya emang pelihara sih. Oh gitu. Bisa ya biar. Oke. Biar kulit ditumbuhi rambut. Terutama kulit kepala. Lu botak aja berarti emang beda. Ini kayak beda dokter kali. Apa bisa juga? Rambut maksudnya kulit kepala biar rambut. Kepala mau ada rambut ya. Lu kayaknya salah orang deh ini. Itu mungkin transplantasi kalau rambut kali ya. Kalau laki-laki biasanya karena genetik kalau itu. Iya, tapi bukan ke dokter kulit kan? Ke dokter kulit. Bisa juga rambut yang udah mulai botak. Iya, ke dokter kulit biar ada tumbuh rambut lagi. Bisa. Pakai apa dok? Ya paling sering kita kasih serum gitu ya, lotion ataupun serum ataupun solution yang bisa menumbuhkan rambut seperti minoxidil itu. Berarti bisa ya kalau kebotakan dini gitu bisa ya? Dini bisa, lanjut pun bisa, tapi memang hasilnya tidak sebagus saat dia belum terlalu. Kan kalau kebotakan terutama pada laki-laki itu ada kayak derajatnya gitu loh. Semakin kita lambat datang berobatnya, dia udah masuk ke derajat yang cukup berat sehingga kita untuk menumbuhkan lagi hanya dengan pemberian oles tuh sulit. Biasanya kayak seperti itu. Apabila pasiennya mau, akan kita refer untuk tindakan hair transplantation. Tapi kemudian akan kembali lagi harus dirawat juga dengan penggunaan oles-oles kayak tadi minoxidil atau misalnya suntikan PRP, platelet rich plasma tuh atau stem cell itu kayak produk yang ada yang dari darah, ada yang memang udah di kita tinggal pesan gitu aja, jadi kayak udah diproses oleh pabrik obat, terus kita tinggal olesin di kulit kepala. Jadi opsinya kayak banyak ya? Banyak, tapi intinya kalau udah terlalu berat, kalau udah sampai kelihatan banget mundur, kalau mau hasilnya cepat itu biasanya kita lakukan hair transplantation dulu, baru kita rawat kembali dengan pemberian yang oles ataupun suntikan, karena kan prinsipnya genetik. Jadi dia akan tetap loss lagi gitu. Ada yang nanya ystc.ptr, Bang tolong tanyain waktu kulit berregenerasi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Emang ada jam-jam? Emang gitu dok? Gak ada spesifik jam sih, cuma memang dengan kita tidur dengan teratur itu membuat kayak tubuh kita memiliki metabolisme yang sempurna gitu. Kan ada ya dulu kita diajarin badan kita tuh kayak bisa tahu jam gitu loh. Kalau udah jam segini ya kita udah waktunya tidur. Prinsipnya sih untuk metabolismenya supaya lebih bagus, dan memang kulit kita akan beregenerasi setiap sekitar 21-23 hari. Tapi spesifik jamnya sih enggak, lebih kayak tepatnya tidur teratur membuat tubuh kita berproses lebih baik. Kemudian juga saat tidur tuh biasanya ya sel-sel yang baik tuh dihasilkan sehingga dia mengurangi hormon-hormon yang biasanya hormon kortisol ya, kalau kita stres tuh naik, mengganggu balance dari kulit dan hormon kita. Itu semua lebih ke fungsi secara umum sih, sehingga regenerasi kulit kita lebih bagus, oksigen ke kulit juga lebih bagus. Jadi secara nggak langsung dengan kita tidur teratur, jamnya pun konsisten, itu memperbaiki sel kulit lebih baik dibandingin orang yang lifestyle-nya misalnya begadang aja terus. Biasanya lebih rentan gitu. Kemarin tuh saya ini dok, jualan hoodie. Jadi saya bikin merchandise hoodie gitu, terus kita ngambil videonya di sini. Terus direkam pakai kamera itu. Terus keluar tuh, "Hai guys, gue jualan hoodie baru nih, gini-gini, beli ya," gitu-gitu. Terus isi komennya nggak ada yang bahas hoodie dok.
pada bilang, "Bang, lo pakai filter tua ya?" gitu katanya. Gak enak banget ya komennya. Sedih. Pakai filter tua ya Bang, filter tua. Karena aku lihat emang di video itu memang tua banget. Gitu. Berarti masih datang perawatan ke tempat saya mungkin. Oh iya, langsung masuk tuh kayaknya tuh. Promosi ya. Betul. Cuman pertanyaan saya adalah, iya tuh diapain tuh Dok di sana Dok? Gimana banyak gitu? Banyak bisa macam-macam. Apa aja. Lagi ada promo Bang. Iya, gimana? Diapain? Misalnya diapain? Biasanya kan kalau ini ya, kalau gini ketawa gitu kan suka ada keriput-keriput. Iya, itu diapain? Suntikan toksin. Apa tuh? Botulinum toksin. Ya dia toksin yang fungsinya melemahkan otot. Jadi kalau kita berekspresi gitu kan, kan semua orang pasti kebanyakan pelemahan. Iya, terus. Intinya mengurangi. Kalau menghilangkan 100% sih enggak juga. Jadi nanti gak bisa melek Dok. Bisa. Karena otot di muka kita tuh banyak loh. Jadi sebenarnya mau dilemahin cuma beberapa titik tuh tetap bisa gerak. Tapi memang jadi lebih dilemahin tuh jadi kayak kalau kita berekspresi itu kan ada kayak coba dinaikin alis gitu kan, ada kayak garis. Iya, jadi gerakan ototnya kita lemahin supaya waktu kita berekspresi gak kelihatan garis-garis gitu. Prinsipnya cuma gitu aja. Cuma kadang orang takut tuh dengar kata suntik botulinum toksin. Nanti ya sebetulnya itu gak temporary. Bahkan 4-6 bulan sekali biasanya kita udah bisa suntik ulang. Artinya dengan membuat jarang otot tuh beraksi. Betul. Sehingga keriputnya menjadi berkurang karena dia tidak ter-engage kan. Iya, jadi waktu berekspresi gak 100% bergerak semuanya. Sehingga kerutan yang terjadi saat pergerakan otot itu berkurang. Sehingga sebetulnya ketika kita suntikan itu ada benefitnya. Kita menghambat kerutan tersebut menjadi permanen. Ya, jadi misalnya yaudah gak apa-apa berkerut gak masalah gitu kan. Nanti makin lama kerutan itu akan jadi permanen. Jadi tanpa kita berekspresi dia udah muncul. Nah yang seperti itu biasanya kita gak bisa lakukan tindakan suntikan lagi karena dia udah permanen. Apa yang bisa saya lakukan mulai hari ini yang mungkin gak ada hubungannya sama medis gitu, supaya umur 50 tahun 60 tahun tuh Gak dibilang pakai filter? Gak berhubungan dengan medis? Ya artinya apa, misalnya minum air putih atau apa gitu, maksudku yang lebih natural gitu ya. Yang dilakukan sekarang supaya di 50 tahun kita mendapatkan benefitnya. Ya banyak ya, olahraga sih paling minum penting. Air. Minum iya, of course tiap hari kita harus disarankan minum air. Tapi menurut saya olahraga ya. Olahraga tuh powerful banget ya. Sebenarnya orang yang tidak perawatan sama sekali, ketika dia olahraga rutin, itu kan berkeringat ya. Itu shiny-nya beda loh sama orang gak olahraga. Kemudian biasanya gak kering kulitnya. Meskipun dia kena matahari nih lari. Tapi dia tetap kayak lebih terlihat ada cahayanya gitu, lebih kayak bukan ternutrisi. Karena keringatnya kan? Bukan. Lo kayaknya percaya deh. Oh iya bro, nih keringat gue. Bukan ya, tapi maksudnya glow-nya beda ya. Karena kan kembali lagi metabolisme tubuh kita akan memperbaiki segala bentuk sel di tubuh kita termasuk kulit. Dengan kita berolahraga, kita meningkatkan metabolisme tubuh kita, jantungnya menjadi lebih kuat. Kemudian dia karena jantungnya kuat, dia mempompa darah lebih baik ke jaringan sekitarnya, ke semua lah, ke semua organ tubuh termasuk yang perifer, syaraf, termasuk ke kulit. Jadi secara gak langsung dengan katakan nih, dok saya gak mau perawatan deh, mahal misalnya gitu. Olahraga penting banget gitu. Jadi ini dalam rangka menolak keriput, yang pertama yang bisa dilakukan adalah olahraga. Setuju, olahraga. Terus tidur teratur. Iya. Ya kan? Betul. Makan tepung katanya tepung nggak boleh gitu, nggak juga? Bukan nggak boleh, nggak usah kebanyakan kali ya, karena kan toh kita nggak terlalu perlu karbohidrat terlalu banyak. Itu ngaruh juga ya? Ngaruh. Makanan, lifestyle lah, secara umum lifestyle mempengaruhi juga kan sel-sel di badan kita, di tubuh juga dan di kulit juga. Secara umum lah, itu kesehatan secara umum. Berarti kalau kita sehat secara umum, kulitnya bagus. Kulitnya pasti bagus juga. Iya betul. Gitu. Tapi kalau mau lebih ekstra, nah itu baru masuk deh. Misalnya mencegah supaya nggak lebih cepat, karena ada orang yang memang secara genetik agingnya cepat loh. Gitu ada kan? Ada sih. Jadi kayak dia lebih cepat aja nih dibandingin yang pantaran. Nah itu ya baru masuk yang lain-lain. Contohnya paling simple, pelembab. Pelembab tuh penting banget, sama sunblock, sun protection. Walaupun saya jarang keluar rumah. Pelembab tetap. Tapi maksudnya sunblock gak perlu? Kalau sunblock iya biasanya lebih disarankan untuk yang sun exposure. Atau misalnya rumahnya banyak kaca, itu kan sun exposure ya. Pelembab setiap sebelum tidur kah? Atau? Pelembab itu tergantung derajat kekeringannya seberapa parah nih. Kalau dia datang ke praktek saya dengan keringan yang sangat parah, bahkan saya akan minta dia mengulangi setiap 3 jam. Tidak hanya habis mandi, karena gak cukup. Karena seringkali kalau saya tanya ngapain aja,
Ya di kantor dok, AC iya nggak cukup 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya dia baik-baik aja, dia hanya ingin mencegah, habis mandi at least 2 kali sehari. Oke, terakhir dok, kira-kira apa sebenarnya perubahan kecil yang bisa dilakukan orang yang sebenarnya menyelamatkan kulit dia gitu? Perubahan kecil. Iya, yang bisa dilakukan dari sekarang itu kali ya, menjaga kesehatan dan rajin olahraga ya. Itu ya. Kelembapan kulit sih. Kelembapan kulit penting banget. Karena problem terbanyak kita adalah yaitu kerusakan kulit karena reaksi alergi, peradangan ataupun sun ya, matahari. Dengan kita menjaga kelembapan kulit kita, itu bisa memperbaiki barier kulit sehingga proteksinya menjadi lebih baik dibandingin sama orang yang sama sekali nggak ngasih pelembab. Karena itu sering banget dianggap sepele. Jadi kalau misalnya datang berobat karena kulit kering aja dok, iya karena kulit kering aja. Jadi bisa macam-macam gitu loh. Siap. Dok, thank you banget. Kalau ada yang mau datang ke prakteknya dokter, ada di mana? Saya praktek di Rumah Sakit Siloam, TB Simatupang, Siloam Kebon Jeruk. Simatupang sini? Iya. Aku mampir ya nanti deh. Iya boleh. Hari apa prakteknya? Hampir tiap hari ya, kecuali mau curhatin soal kulit kering ini nih. Iya. Apa? Lu mau nanya? Boleh nanya apa? Nanya. Hah, lu juga? Oh, oke. Pada mau nanya. Lu mau nanya? Padahal mau nanya. Ya udah, lo bukannya ini aja. Kan gue buka tadi dia. Dia dulu ya. Boleh. Yang paling muda dulu. Oke, aku mau nanya soal penuaan kulit. Kan di media sosial banyak yang nyaranin bahwa retinol itu bisa mencegah penuaan di kulit kan. Betul. Katanya harus dipakai retinol. Sebenarnya retinol itu apa? Terus kalau dia emang aman, cara pakainya gimana? Ini emang dia metroseksual dok. Retinol itu suatu bahan aktif yang terbukti memang untuk bisa mengurangi premature aging. Dia itu sebetulnya adalah suatu vitamin A. Dan retinol itu adalah suatu bentuk bahan aktif yang memang sudah bisa kita langsung gunakan. Karena sebenarnya vitamin A itu kan bisa kita dapat dari bahan lain-lain ya, dari makanan juga. Tapi kalau retinol itu kita kayak ngomong dia keluarganya gitu loh. Keluarga dari vitamin A, tapi ini spesifik untuk benefitnya di kulit. Dan biasanya kita berikan dalam bentuk serum atau bisa dalam bentuk krim. Aman atau tidaknya, harusnya aman kalau memang kandungan yang digunakan itu ya tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, apalagi kalau nggak pakai konsultasi dibeli secara bebas, tapi terlalu tinggi dia bisa mengiritasi kulit. Karena retinol memang kalau terlalu tinggi ada efek mengiritasi. Makanya biasanya kita akan lakukan pemberian dari yang tidak terlalu tinggi dulu. Kita lihat kondisi kulitnya, kalau memang cocok, baru mungkin kita gunakan yang lebih tinggi. Karena memang kalau yang 1% misalnya itu emang efeknya ke kulit bagus. Jadi dia bisa meningkatkan pembentukan sel kulit sehingga jadi lebih cepat tapi juga lebih halus gitu. Jadi kayak bisa mengurangi keriput-keriput halus, bisa mencerahkan, itu salah satu efek retinol. Tapi juga kalau dia langsung diberikan dosis yang tinggi yang seperti 1% tapi tidak dalam kondisi wajah yang baik, misalnya contoh lagi ada peradangan, lagi ada eksim, malah jadi nggak bisa, malah bahaya, malah mengiritasi. Intinya sebelum pakai mending konsul dulu lah, gitulah ya. Kalau kandungannya tinggi ya, kalau terlalu tinggi, kalau masih yang kecil secara umum harusnya aman. Apalagi yang membuat itu suatu pabrik yang baik, brand yang cukup bisa reputable, yang bisa kita percaya lah gitu, bukan yang beli bebas, yang nggak jelas merek apa gitu. Kalau Fadilah, apa lu mau nanya apa? Ini bang, ini dok, kenapa ya kalau kulit bentol tuh enak banget buat digaruk? Boleh yang lebih ini nggak sih? Ya memang gitu. Istilah itu kan bentol ataupun segala sesuatu ruam yang gatal, kita sebutnya sebagai ruam eksim atau eksima atau dermatitis. Dan itu ada istilah kayak lingkaran setan gitu loh. Semakin digaruk semakin enak gitu. Jadi kayak ada itch and scratch cycle. Jadi muter terus, gatal nih, garuk. Enak ya, garuk lagi. Makin digaruk makin gede, makin tebal. Ya memang secara natural tubuh kita akan berusaha menggaruk terus karena kan kita merasakan gatal. Dan gatal itu harus digaruk. Kadang kita nggak bisa lawan lagi karena makin digaruk makin enak memang. Itu gatalnya karena jaringannya mulai tumbuh kah atau apa? Biasanya kalau ada suatu proses peradangan pada kulit pasti kan ada pelepasan dari sel-sel inflamatori, sel inflamasi. Itu mencetuskan sel alergi juga. Kadang lepaslah sel alergi atau sel mast, itu menyebabkan kulitnya jadi gatal gitu. Itu penyebab alergi lah gitu. Sel-sel penyebab alergi. Bener juga sih karena anakku nggak bisa banget dikasih tahu.
Pasti Kan di bawah sadar. Gini-gini nih sampai luka gitu, Kak. Kan udah dikasih tahu, Kak, kalau misalnya gatal jangan digaruk gitu. Iya, nggak semua orang bisa punya kontrol terhadap itu sih. Betul. Apalagi kalau udah terlalu luas itu sangat gatal. Nanti kalau di hari-hari dia bisa ngelawan, waktu tidur biasanya dia garuk karena di bawah sadar. Jadi memang harus diobatin, harus diberikan obat. Oke, tadi prakteknya di Siloam, terus katanya ada yang itu Praktek private. pribadi. Itu di Puri Indah, Jakarta Barat. Di Puri Indah. Iya. Itu yang ditangani berbeda kah atau gimana? Sejujurnya lebih banyak yang estetika ya kalau di situ. Kalau Meskipun karena balik lagi tadi saya bilang SPDV itu sebetulnya mencakup semuanya, tidak hanya itu, tapi ya mungkin rumah sakit lebih cenderung ke dermatologinya, tapi kalau yang praktek pribadi saya biasanya yang terbanyak kasusnya lebih ke estetikanya sih, kayak perawatan gitu. Siap Dok, terima kasih Thank you udah juga, meluangkan Bang waktu. Radit. Oh sama ini Thank you sosial juga. media. Kalau Sosial media. suka bikin konten kah? Ya paling Instagram ya. Di mana tuh? Instagram saya di Dr. Grace Favoruntu. Dr. Grace Favoruntu. Iya. Bisa lihat kontennya juga di sana. Terima kasih semuanya. Thank you Thank you. semua. Dadah.